Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami akan membahas tentang studi kasus Archisurance. Pertama ada pendahuluan. Jadi studi kasus ini mengilustrasikan penggunaan bahasa pemodelan perusahaan Archimedes yang realistis dalam konteks kerangka TOGAF. Studi kasus ini menyangkut perusahaan asuransi Archisurance yang hasilnya dari penggabungan tiga perusahaan yang sebelumnya independen yang berbasis di wilayah metropolitan yang berbeda. Untuk arsitektur perusahaan mencakup berbagai aspek praktik arsitektur. Mereka mungkin memiliki antara lain kombinasi bahan-bahan berikut. Yang pertama ada metode untuk membuat arsitektur, kumpulan atau klasifikasi sudut pandang, bahasa untuk mendeskripsikan arsitektur termasuk definisi dan notasi elemen bahasa. Nah, grup terbuka itu mempertahankan dua standar terbuka untuk arsitektur perusahaan. Pertama ada kerangka kerja TOGAF dan bahasa pemodelan Archimedes. Inti dari kerangka TOGAF itu adalah merupakan untuk implementasi arsitektur perusahaan. Itu metode pengembangan arsitektur atau ADM. Nah, TOGAF Framework juga menjelaskan sudut pandang, teknik, dan model referensi, serta kerangka konten yang mengidentifikasi jenis blok bangunan yang membentuk arsitektur. Namun, kerangka kerja TOGAF tidak meresepkan penggunaan bahasa pemodelan tertentu untuk membuat tampilan arsitektur. Nah, bahasa Archimedes adalah notasi grafis yang menyediakan representasi seragam untuk model yang dapat mendukung siklus pengembangan arsitektur yang lengkap. Spesifikasi Archimedes itu sendiri terdiri dari inti bahasa yang ditunjukkan untuk deskripsi bisnis, sistem informasi, TI, dan arsitektur teknologi fisik dan keterkaitannya. Ini juga mengandung elemen untuk memodelkan bisnis dan teknologi strategi motivasi yang mendorong pengembangan arsitektur dan rencana implementasi dan migrasi arsitektur. Next. Ya, gambar itu standar Archimedes dan TOGAF berbagi dasar yang kuat dalam ide inti mereka dan penggunaan sudut pandang mereka untuk menangkap dan mengomunikasikan berbagai aspek dari model arsitektur tunggal yang mendasarinya. Standar saling melengkapi karena standar TOGAF berfokus pada metode untuk mengembangkan dan mengimplementasikan arsitektur, sedangkan bahasa Archimedes berfokus pada notasi seragam untuk arsitektur pemodelan. Bahasa Archimedes melengkapi kerangka TOGAF karena menyediakan vendor seperangkat konsep dan hubungan independen, termasuk representasi grafis yang membantu menciptakan model terintegrasi yang konsisten, yang dapat digambarkan dalam bentuk tampilan. Sementara bahasa Archimedes mendefinisikan sudut pandang, contoh sendiri yang berfungsi sebagai template untuk berbagi tampilan bahasa, juga dapat digunakan untuk membangun diagram yang didefinisikan dalam kerangka konten arsitektur TOGAF. Nah, gambar itu menggambarkan bagaimana bahasa inti dan elemen tambahan itu mendukung TOGAF. Selain itu, bahasa Archimedes itu berisi elemen aspek fisik suatu perusahaan, seperti fasilitas dan peralatan yang tidak ditangani oleh kerangka kerja TOGAF. Next, ada latar belakang. Jadi, Archisurance itu adalah hasil pengumuman dari tiga perusahaan asuransi independen yang sebelumnya. Yang pertama ada HomeAway yang mengkhususkan diri dalam asuransi pemilik rumah dan asuransi perjalanan. Yang kedua ada Profit yang mengkhususkan diri dalam asuransi mobil. Kemudian yang ketiga ada Legally Yours yang mengkhususkan diri dalam hukum asuransi biaya. Nah, perusahaan sekarang itu terdiri dari tiga divisi dengan nama dan kantor pusat yang sama dengan pendahulunya yang independen. Lanjut, Adsuren dibentuk untuk memanfaatkan berbagai sinergi antara tiga organisasi tersebut. Sementara tiga perusahaan pramerger menjual berbagai jenis asuransi.
Mereka memiliki model bisnis yang serupa. Ketiganya dijual langsung ke konsumen dan bisnis melalui web, email, telepon, dan saluran surat pos. Meskipun berbasis di kota yang berbeda, masing-masing sepenuhnya bertempat di kompleks perkantoran modern di area metropolitan utama. Masing-masing memiliki basis pelanggan yang setia dan reputasi yang kuat untuk integritas nilai, pelayanan, dan stabilitas keuangan. Tiga perusahaan tersebut dimiliki secara pribadi oleh kelompok investor, institusional, dan individu yang saling terkait. Investor utama dari tiga perusahaan memulai pembicaraan gabungan setelah mereka menyadari bahwa saing berbiaya lebih rendah memasuki pasar mereka, bahwa ada peluang baru di wilayah dengan pertumbuhan tinggi, dan setiap perusahaan memerlukan investasi TI baru yang signifikan untuk tetap kompetitif. Mereka menyadari bahwa hanya perusahaan gabungan yang lebih besar yang dapat secara bersamaan mengendalikan biayanya, mempertahankan kepuasan pelanggannya, berinvestasi dalam teknologi baru, dan memanfaatkan pasar yang sedang berkembang dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Negosiasi gabungan dan persetujuan peraturan memakan waktu 18 bulan, tapi 2 tahun lalu dokumen ditandatangani dan penggabungan selesai. Nah, perusahaan baru ini menawarkan semua produk asuransi dari tiga perusahaan yang tadi bergabung itu, dan bermaksud untuk sering menyesuaikan penawaran dalam menanggapi perubahan kondisi di pasar. Next, rasionalisasi. Ketidakfleksibilan arsitektur aplikasi Archisuren membuatnya sulit untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi bisnis. Sebagai akibat pergabungan, lanskap aplikasi menjadi tersebar, mengakibatkan redundansi dan tumpang tindih fungsional, serta integrasi aplikasi titik ke titik menggunakan berbagai format dan metode data. Masalah-masalah ini menyebabkan ketidakstabilan internal, peningkatan biaya pemeliharaan aplikasi, dan hambatan untuk berbagi informasi di seluruh perusahaan dan dengan mitranya. Akibatnya, Departemen TI memiliki simpangan permintaan pekerjaan yang cukup besar. Manajemen puncak Arsisuren sangat prihatin dengan backlog, terutama kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk berbagi informasi secara otomatis dengan mitra penjualan konsultasi volume tinggi dan konsultan asuransi yang berpengaruh. Investor utama dan CEO Artisurance mendukung inisiatif ini dengan syarat bahwa semua perubahan tidak terlihat oleh pelanggan dan mitra Artisurance. Produk dan layanan perusahaan asuransi tidak boleh terpengaruh dan semua interaksi pelanggan dan mitra harus berjalan tanpa gangguan dan tidak berubah. Sebagai bagian dari upaya ini, infrastruktur terdiri juga akan disederhanakan. Server back office yang terpisah akan diganti oleh cluster server berdasar bersama yang terletak di pusat data di kantor pusat home and away. Namun untuk memastikan kelangsungan bisnis, juga akan ada cluster server cadangan yang terletak di pusat data di kantor pusat profit. Kemudian ada transformasi digital. Selain tujuan yang lebih langsung terkait dengan integrasi pasca merger, Artisuren juga melihat pesatnya perkembangan teknologi sebagai tantangan sekaligus peluang. Ia ingin memulai transformasi digital dan telah menetapkan strategi keintiman pelanggan digital baru yang menggunakan kombinasi big data dan Internet of Things. Insurans bermaksud untuk memperoleh data pelanggan yang lebih rinci dan menggunakannya untuk meningkatkan interaksi dan kepuasan pelanggan, dan untuk menyesuaikan premi asuransi berdasarkan risiko. Untuk tujuan ini, produk asuransi yang dijual kepada konsumen asuran bermaksud menggunakan data dari perangkat cerdas yang terhubung seperti pelacak kebugaran, sistem pelacak kendaraan, atau gateway otomatis rumah. Di berbagai pasar B2B, asuran bermaksud menggunakan data dari sumber seperti sistem manajer armada, jaringan energi, perangkat RFID, atau sensor bangunan pintar. Pada akhirnya, ini dapat menghasilkan produk asuransi waktu nyata di mana pelanggan menerima umpan balik langsung tentang konsekuensi keuangan dan perilaku mereka, dan saran untuk menyelesaikan perilaku ini untuk menurunkan premi asuransi mereka. Next.
Fase A, visi arsitektur. Sebagai bagian dari fase A, pemangku kepentingan atau stakeholder utama dalam keterlibatan arsitektur dan pelatihan mereka dimodelkan sebagai penggerak internal dalam bahasa Archimedes. Standar TOGAF mendefinisikan matriks peta stakeholder untuk mewakili hal ini. Dalam bahasa Archimedes, ini dapat diekspresikan dengan menggunakan sudut pandang stakeholder. Gambar tersebut menunjukkan bagian dari diagram yang mengidentifikasi dua stakeholder, yaitu Dewan Direksi Assurance dan pelanggan saat ini dan potensial, dan kekhawatiran mereka dimodelkan sebagai pendorong. Kepuasan pelanggan menjadi perhatian bersama kedua stakeholder. Kepuasan stakeholder dapat disempurnakan menjadi perhatian yang lebih rinci, misalnya profitabilitas. Nah, penggerak itu memotivasi pengembangan tujuan bisnis tertentu, seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk profitabilitas. Kedua penilaian menunjukkan bahwa profitabilitas Archisurance menderita karena pelanggan beralih ke pesaing dengan pengalaman digital yang superior atau biaya premium yang lebih rendah. Archisurance berencana untuk meningkatkan margin untuk keuntungan sebesar 5% pada tahun fiskal berikutnya. Tujuan seperti pengurangan biaya memiliki pengaruh positif pada hasil ini. Tujuan pengurangan biaya ini pada akhirnya dapat dibagi menjadi pengurangan biaya pemeliharaan dan pengurangan biaya personal. Nah, berdasarkan tujuan bisnisnya, Artisuran mendefinisikan seperangkat prinsip untuk stakeholder arsitekturnya. Bahasa Artisuran mendefinisikan prinsip sebagai pernyataan niat kualitatif yang direalisasikan yang harus dipenuhi oleh arsitektur. Perhatikan bahwa sistem di sini mencakup misalnya organisasi dan unit organisasi, tidak hanya sistem TI. Oleh karena itu, prinsip membantu mewujudkan tujuan bisnis. Standar TOGAF juga mendefinisikan prinsip sebagai pernyataan niat kualitatif yang harus dipenuhi oleh sebuah arsitektur. Prinsip TOGAF setidaknya harus memiliki dasar pemikiran yang mendukung dan ukuran kepentingan. Nah, tujuan dan prinsip adalah dasar untuk persyaratan konkret seperti yang ditunjukkan dalam sudut pandang penyampaian sasaran. Sudut pandang penyampaian sasaran memungkinkan seorang desainer untuk memodelkan penyempurnaan sasaran tingkat tinggi menjadi sasaran yang lebih konkret dan penyempurnaan tujuan konkret menjadi persyaratan atau kendala yang menggambarkan sifat-sifat yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan. Penyempurnaan tujuan menjadi subtujuan dimodelkan menggunakan hubungan agregasi. Penyempurnaan tujuan menjadi persyaratan dimodelkan menggunakan hubungan relasi. Visi jangka panjang Artisurance bermaksud untuk menggunakan data pelanggan yang lebih rinci untuk meningkatkan interaksi dan kepuasan pelanggan. Dan untuk menyesuaikan premi asuransi berdasarkan wawasan tentang perilaku pelanggan. Perusahaan akan menangkap data ini dengan perangkat cerdas yang terhubung seperti pelacak kebugaran pribadi, kotak hitam di kendaraan atau black box, gerbang otomatisasi rumah, sistem manajemen armada, dan sebagainya. Sudut pandang strategi memungkinkan arsitek bisnis untuk memodelkan gambaran untuk tentang tindakan yang dipilih atau dipertimbangkan oleh perusahaan, kemampuan dan sumber daya yang mendukungnya, dan bagaimana ini berkontribusi pada tujuan dan pendorong organisasi. Lanjut. Kemudian ada konsep solusi. Jadi sebuah elemen penting dari visi arsitektur adalah representasi tingkat tinggi dari arsitektur target dan bagaimana ini memberikan solusi untuk kebutuhan perusahaan. Untuk menjelaskan nilai tambah dari upaya arsitektur kepada stakeholder, diagram konsep solusi TOGAF dapat dibuat dengan bahasa Archimedes untuk tujuan tersebut. Nah, gambar tersebut itu menyorot aspek terpenting dari arsitektur target yang menunjukkan persyaratan dan hasil yang diperoleh dari strategi rasionalis
rasionalisasi, dan keintiman pelanggan digital. Jadi otomatisasi manajemen hubungan pelanggan atau CRM di seluruh perusahaan di front office untuk mengalihkan sistem CRM individual. Kemudian otomatisasi back office terintegrasi akan mengganti aplikasi back office yang terpisah untuk lini bisnis yang berbeda. Selanjutnya, hasil detail instinct in customer behavior akan didukung dengan memperoleh data perilaku pelanggan dari sumber data eksternal yang akan dimasukkan ke dalam solusi untuk otomatisasi analisis data. Intelijen bisnis yang diperoleh dari itu akan digunakan dalam menetapkan premi asuransi untuk pelanggan individu sebagai bagian dari kemampuan manajemen klaim dan mengembangkan produk fase B, arsitektur bisnis. Nah, setelah merger atau penggabungan, Artisurance mendirikan front office bersama multi-channel contract center untuk penjualan dan layanan pelanggan. Dengan contract center utama di kantor pusat para pelanggan home and away. Masih ada 3 back office terpisah yang menangani produk asuransi dari 3 perusahaan asal pusat layanan bersama. Telah didirikan untuk pemrosesan dokumen di kantor pusat profit sebelum pembangunan. Pusat mengelola repositori dokumen pusat serta semua alur kerja dokumen otomatis. Selain itu, ia melakukan semua pemindaian, percetakan, dan pengarsipan untuk dokumen yang mengikat secara hukum saat masuk atau keluar dari Artisuren. Untuk memastikan kelangsungan bisnis dan menangani periode aktivitas puncak, Pusat Layanan Bersama atau SC juga menampung personel dan peralatan terlatih untuk menjalankan fungsi front office yang juga disiapkan untuk melakukan timbal balik. Nah, dalam fase B ini, TOGAF itu bahasa Archimedes dapat mengekspresikan dan menghubungkan struktur organisasi, produk, layanan, fungsi, proses, dan informasi assurance. Arsitektur bisnis menyediakan konteks untuk arsitektur data, aplikasi, dan teknologi. Kemudian ada struktur organisasi. Nah, untuk menggambarkan struktur organisasi, bahasa Archimedes mendefinisikan sudut pandang organisasi yang itu berfokus pada organisasi perusahaan, departemen, jaringan perusahaan, atau entitas organisasi lainnya yang dimungkinkan untuk menyajikan model dalam sudut pandang ini sebagai diagram blok bersarang, tapi juga dengan cara yang lebih tradisional seperti bagian organisasi. Sudut pandang organisasi sangat berguna dalam mengidentifikasi kompetensi, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Struktur organisasi sering direpresentasikan sebagai pohon, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang kanan dan yang kiri. Meskipun pendekatan dekomposisi organisasi yang digunakan oleh standar Archimedes dan TOGAF memiliki lebih banyak pilihan dari bagan organisasi gaya pohon sederhana. Tampilan ini menunjukkan struktur organisasi tingkat assurance dengan lokasi dan departemen utamanya. Atau diagram bersarang dapat menggambarkan subdivisi departemen organisasi seperti gambar yang di kanan. Kemudian ada aliran nilai. Jadi untuk mengekspresikan pada tingkat strategis bagaimana Artisurance menciptakan nilai bagi pelanggannya, Artisurance itu menggunakan aliran nilai. Nah, aliran nilai utama tingkat tinggi untuk memperoleh produk Artisurance digambarkan pada gambar tersebut. Itu menggunakan notasi ikon untuk aliran nilai. Ini menunjukkan tahapan dalam produksi nilai, kontribusi nilai dari setiap tahapan, dan hasil yang dihasilkan bagi pelanggan. Nah, sudut pandang aliran nilai memungkinkan arsitek bisnis untuk membuat gambaran umum terstruktur dari aliran nilai. Kemampuan yang mendukung tahapan dalam aliran nilai tersebut, nilai yang dibuat, dan stakeholder yang terlibat.
Ya, yang berikutnya adalah capabilities atau kapabilitas. Karena Artisurance ini perlu meningkatkan atau mengubah beberapa kemampuannya untuk menerapkan perubahan strategis atau operasional yang diimpikan. Makanya perlu dibuat sebuah peta kapabilitas. Hal ini untuk apa? Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi kapabilitasnya saat ini, apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, pada gambar ini di figur 12 itu ditunjukkan tentang contoh kapabilitas peta kapabilitas di mana ada kapabilitas dari bisnis manajemen seperti apa, kapabilitas product manajemen itu seperti apa, marketing dan lain-lain. Nah, sudut pandang peta kapabilitas itu adalah memungkinkan untuk si arsitek bisnis ini untuk membuat tinjauan terstruktur tentang kemampuan perusahaan. Nah, sebuah peta kapabilitas ini biasanya menunjukkan dua atau tiga tingkat kemampuan di seluruh perusahaan. Nah, ini bisa membuat misalnya diarsir untuk membuat peta panas yang mengidentifikasi area yang membutuhkan investasi. Next. Nah, berikutnya adalah fungsi bisnis. Fungsi bisnis pada Archimedes ini dilakukan dengan mengelompokkan perilaku berdasarkan serangkaian kriteria yang dipilih. Biasanya ini sumber daya bisnis yang diperlukan atau kompetensi. Nah, fungsi bisnis utama yang dibedakan oleh Archisurance ini adalah yang pertama pemasaran. Pemasaran ini maksudnya apa? Segala yang mempelajari, merencanakan, mempromosikan, dan mengelola produk dan segmen pasar, dan bekerja sama dengan aktuaria untuk merancang produk. Yang berikutnya adalah aktuaria, yaitu yang menentukan harga produk dan tingkat cadangan, bekerja dengan pemasaran untuk merancang produk baru dan menganalisis risiko perusahaan. Berikutnya ada hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan ini adalah yang mencakup interaksi antara Archisurance dan pelanggannya. Itu untuk menangani pertanyaan pelanggan, menangkap klaim yang masuk, dan melakukan kampanye pemasaran langsung. Berikutnya adalah underwriting. Maksudnya ini adalah yang menetapkan harga untuk kebijakan-kebijakan individual dan menghasilkan proposal dan kebijakan asuransi. Yang berikutnya adalah claim. Klaim ini adalah yang merumuskan dan mengeksekusi respon terhadap setiap klaim terhadap kebijakan Archisurance. Berikutnya adalah penjualan. Penjualan ini adalah yang mengelola saluran peluang dan menutup kontrak dengan pelanggan. Yang berikutnya ada keuangan. Keuangan ini adalah sesuatu yang menangani pengumpulan premi reguler dan pembayaran klaim asuransi. Berikutnya ada pemrosesan. Maksudnya ini adalah pemrosesan dokumen yang mendukung fungsi lain melalui pemindaian, pencetakan, dan pengarsipan dokumen. Dan yang terakhir adalah manajemen investasi, yaitu yang mengelola aset keuangan dan real estate untuk pengembalian maksimum dalam likuiditas perusahaan dan peraturan dan kendala resiko. Next. Nah, ini pada gambar ini menunjukkan bahwa fungsi bisnis utama Artisurance serta arus informasi terpenting antara fungsi dan pihak eksternal. Ini adalah contohnya seperti ini. Next. Kapabilitas versus fungsi bisnis. Nah, bisa diperhatikan bahwa fungsi bisnis ini berbeda dari kemampuan. Kalau kapabilitas itu mewakili kemampuan organisasi saat ini atau yang diinginkan, yang diwujudkan oleh orang-orangnya, proses, informasi, dan teknologinya. Kapabilitas ini berfokus pada hasil bisnis tertentu dan digunakan untuk tujuan perencanaan strategis. Sedangkan fungsi bisnis ini menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh si organisasi. Mereka secara eksplisit dikelola dan lebih selaras dengan struktur organisasi. Beberapa fungsi bisnis dapat bersama dengan elemen lain berkontribusi pada realisasi suatu kemampuan. Next. Di pada gambar ini ditunjukkan bahwa notasi huruf yang menandakan lapisan konsep S untuk strategi dan B untuk lapisan bisnis. Ini adalah contoh dari realisasi dari kapabilitas yang ada. Seperti misalkan customer management itu direalisasikan di bisnis fungsinya itu sebagai customer relation, kayak gitu. Next. Proses bisnis. Nah, Archimedes ini tentang proses bisnis dilakukan dengan mengelompokkan perilaku berdasarkan urutan aktivitas. Nah, biasanya ini bisa menghasilkan serangkaian produk atau layanan yang ditentukan.
Sebuah arsitektur proses, bisnis proses ini menunjukkan proses bisnis yang paling penting dan hubungan mereka dan langkah-langkah utama dalam setiap proses. Nah, pada gambar ini ditunjukkan dua proses bisnis sentral pada Archisurance dengan subproses tingkat tinggi. Tingkat tinggi mereka, contohnya di sini ada yang di atas itu ada uh, issue new policy, kebijakan baru, dan yang di bawah ada handle claim dan detail-detail subprosesnya dalam menghandle claim maupun mengissue new policy, seperti mengambil informasi, notify stakeholder, validasi, investigasi, dan lain-lain. Next. Nah, pada gambar ini ditunjukkan di mana aliran nilai yang sudah dijelaskan ini direalisasikannya dari si bisnis proses. Misalkan dari aliran manage policies and claim, memanage kebijakan dan klaim. Nah, subprosesnya dalam bisnis proses itu di bawahnya atau yang realisasinya lah. Yaitu realisasinya ada kalkulasi, asuransi, kebijakan baru tadi, dan menghandle claim. Next. Berikutnya ada requirement realization. Nah, dalam arsitektur bisnis, eh, target arsitektur ini mewujudkan persyaratan bisnis utama. Nah, untuk sudut pandang realisasi requirement realization ini adalah untuk memungkinkan si arsitek atau perancang memodelkan realisasi persyaratan oleh elemen inti, contohnya seperti pelaku bisnis, layanan bisnis, proses bisnis, layanan aplikasi, komponen aplikasi, dan lain-lain. Nah, biasanya ini persyaratan ini dihasilkan dari sudut pandang realisasi sasaran. Nah, pada gambar 18 ini ditunjukkan bagaimana persyaratan bisnis yang ditetapkan dalam visi arsitektur diwujudkan oleh elemen-elemen dalam arsitektur. Next. Berikutnya ada gap analysis. Nah, strategi keintiman pelanggan digital ya Archisurance ini perlu perubahan pada arsitektur bisnis. Makanya langkah yang pertama dilakukan adalah diperlukannya kemampuan baru seperti yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Nah, pada gambar ini ditunjukkan kemampuan baru dalam konteks manajemen pelanggan dan manajemen kebijakan dan klaim yang sudah ada sebelumnya, customer management, policy and claim management. Gitu. Next. Berikutnya ada capability realization. Nah, sudut pandang untuk capability realization ini memungkinkan si arsitek bisnis untuk membuat gambaran umum yang terstruktur tentang sumber daya perusahaan. Nah, peta-peta capability realization ini juga dapat menunjukkan hubungan antara si sumber daya dan kemampuan yang didukungnya. Nah, pada gambar 20 ini bisa dilihat ke kemampuan dan sumber daya yang terkait dengan strategi rasionalisasi, dan di sebelah kanan ini ada tentang keintiman pelanggan digital, digital channel management. Next. Nah, ini adalah salah satu sumber daya, salah satu peta juga, tapi ini lebih ke resource realization. Jadi pengrealisasian sumber daya yang ada tadi dari capabilities realization. Next. Nah, fase C. Sejak merger, ketiga divisi telah mengadopsi portal web bersama rangkaian perangkat lunak pusat kontak dan sistem manajemen dokumen. Selain itu, perusahaan telah memilih solusi CRM strategis yang menerapkannya untuk home dan away dan profit. Namun, karena fokus manajemen untuk meminimalkan resiko pasca merger sambil terus meningkatkan kinerja harian setiap divisi, rasionalisasi aplikasi bisnis inti belum dimulai. Sekarang, Artisans telah memenuhi ekspektasi kinerja pasca merger. Investor mengharapkan penghematan biaya TI yang substansial melalui adopsi seperangkat produk dan aplikasi yang berfokus pada pelanggan. Oleh karena itu, sejumlah tantangan tetap ada. Home and Away masih menggunakan paket administrasi kebijakan dan aplikasi keuangan pra penggabungan, sedangkan Profit dan Legally Yours masih menggunakan aplikasi monolitik khusus para pra penggabungan mereka sendiri. Nah, masuk ke materi berikutnya itu adalah application cooperation atau kerjasama aplikasi. Nah, di bahasa Archimate ini kan mendefinisikan sudut pandang application
Application Corporation ini untuk menunjukkan gambaran umum dari landscape aplikasi dan dependensi antara aplikasi. Nah, sudut pandang Application Corporation ini menggambarkan hubungan antara komponen aplikasi dalam hal arus informasi atau dalam hal layanan yang mereka tawarkan dan gunakan. Nah, sudut pandang ini biasanya digunakan untuk membuat ikhtisar landscape aplikasi suatu organisasi. Sudut pandang ini juga digunakan untuk mengekspresikan kerjasama internal atau orkestrasi layanan yang bersama-sama mendukung pelaksanaan proses bisnis. Nah, di gambar ini ditunjukkan aplikasi utama Arsisuren dan aliran data utama di antaranya. Bisa dilihat aliran datanya. Next. Ya, selanjutnya ada penjelasan aplikasi bisnis. Dari sudut pandang penggunaan aplikasi menjelaskan bagaimana aplikasi digunakan untuk mendukung satu atau lebih proses bisnis dan bagaimana aplikasi tersebut digunakan oleh aplikasi lain. Ini dapat digunakan dalam merancang aplikasi dengan mengidentifikasi layanan yang dibutuhkan oleh proses bisnis dan aplikasi lain, atau dalam merancang proses bisnis dengan menggambarkan layanan yang tersedia. Eh, Selanjutnya, karena mengidentifikasi ketergantungan proses bisnis pada aplikasi, mungkin berguna untuk manajer profesional atau operasional itu yang bertanggung jawab atas proses ini. Konsep layanan aplikasi memainkan peran sentral dalam sudut pandang ini. Gambar 24 ini menunjukkan subset layanan yang ditawarkan oleh aplikasi yang digunakan oleh divisi Home and Away Assurance, dan subproses mana yang dari proses penanganan klaim atau handle klaim ini yang menggunakan layanan ini. Bisa dilihat dari gambar ini bahwa dokumen management system itu melakukan scanning dan printing. Scanning ini untuk capture information, terus printing ini untuk memvalidasi dan juga pembayaran. Dan juga general general CRM system itu melakukan customer administration itu untuk mengcapture informasi juga. Sedangkan untuk common away policy administration itu dia melakukan claim administration untuk notify additional stakeholder, memvalidasi dan juga menginvestigate. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada M&W Financial Application, yaitu melakukan payment untuk membayar. Selanjutnya ada Application Behavior. Premi asuransi pelanggan individu sebagian didasarkan pada data yang mereka peroleh dari perangkat yang berbeda. Data ini diolah untuk membuat profil khusus nasabah yang menjadi masukan dalam perhitungan premi asuransi mereka. Pada tingkat agregat, data ini juga digunakan untuk mengembangkan jenis produk asuransi baru dan untuk menilai dan menyesuaikan exposure resiko perusahaan secara keseluruhan. Perilaku aplikasi atau application behavior ini dapat dilihat pada gambar 25 ini bahwa terdapat data warehouse solution di mana dalam data warehouse solution itu terdapat proses data yang terdiri dari agregat data, analisis data, dan report data. Sebelum data diagregat itu data akan diakuisisi menggunakan real time customer data dan selanjutnya akan dianalisis dan selanjutnya pada saat report data itu akan masuk ke kalkulat insurance premium menggunakan customer profile data dan terakhir ada underwriting. Selanjutnya itu ada analisis kesenjangan arsitektur aplikasi. Hasil analisis kesenjangan global untuk arsitektur aplikasi itu divisualisasikan pada gambar ini. Beberapa komponen komponen aplikasi yang ada di arsitektur baseline tidak lagi hadir dalam arsitektur target, di mana aplikasi back office dan legal expense CRM sistem yang terpisah. Fungsi CRM untuk pelanggan asuransi beban hukum diambil alih oleh sistem CRM umum. Oleh karena itu, ini tidak memerlukan komponen baru, walaupun mungkin perlu untuk mengadaptasi atau mengkonfigurasi ulang sistem CRM umum yang ada. Hal ini ditujukan dalam analisis kesenjangan. Selain itu, rangkaian aplikasi back office yang benar-benar baru dan data warehouse solution baru juga diperkenalkan. Selanjutnya ada arsitektur sistem informasi. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan arsitektur aplikasi Assurance, sekarang akan menjelaskan arsitektur data assurance. Jadi arsitektur data assurance itu menjelaskan hubungan utama antara objek bisnis konseptual dan objek data logisnya. Bahasa Archimedes mendefinisikan sudut pandang struktur informasi untuk tujuan ini, di mana sudut pandang struktur informasi sebanding dengan model informasi tradisional yang dibuat dalam pengembangan
pada hampir semua sistem informasi. Ini menunjukkan struktur informasi yang digunakan dalam perusahaan atau dalam proses bisnis atau aplikasi tertentu. Dalam hal tipe data atau struktur kelas berorientasi objek, sudut pandang data yang didefinisikan oleh standar TOGAF ada dua, yaitu diagram data logis dan diagram penyebaran data. Diagram data logis, jadi gambar 27 ini menunjukkan subset objek bisnis yang didefinisikan oleh Assurance. Bagian dari informasi pelanggan adalah file asuransi yang terdiri dari permintaan asuransi, insurance polisi, dan juga klaim kerusakan. Spesialisasi aturan asuransi atau insurance polisi ini ditentukan setiap jenis asuransi yang dijual oleh Assurance. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya kan Assurance itu menyediakan layanan untuk travel, terus juga untuk homeowner, terus juga untuk yang auto itu untuk mobil kan. Dan juga yang terakhir itu ada untuk legal expense insurance. Selanjutnya itu ada diagram dissemination data atau diagram penyebaran data. Tujuan dari diagram ini itu adalah untuk menunjukkan hubungan antara entitas data, lain bisnis, dan komponen aplikasi. Diagram menunjukkan bagaimana entitas logis harus diwujudkan secara fisik oleh komponen aplikasi. Hal ini memungkinkan pengukuran yang efektif untuk dilakukan dan jejak TI untuk disempurnakan. Selain itu, dengan menetapkan nilai bisnis ke data, indikasi kekritisan bisnis komponen aplikasi dapat diperoleh. Pada gambar ini terdapat Homanawe Policy Administration yang terdiri dari dua proses, yaitu ada Customer Data Access dan juga Policy Data Management. Ya, selanjutnya ada fase D, yaitu teknologi arsitektur. Selanjutnya ada infrastruktur. Sudut pandang infrastruktur berisi elemen infrastruktur perangkat lunak dan perangkat keras yang mendukung lapisan aplikasi, seperti perangkat fisik, jaringan, atau perangkat lunak sistem, seperti sistem operasi, database, dan middleware. Tampilan infrastruktur utama atau baseline. Komponen infrastruktur utama Assurance dikelompokkan berdasarkan lokasi dan departemen. Kedua ditampilkan dalam tampilan ini adalah jaringan yang menghubungkan perangkat yang berbeda dan artefak aplikasi yang digunakan pada perangkat. Seperti ditunjukkan pada gambar di sampingnya itu, bahwa Assurance One itu menghubungkan ketiga headquarters, yaitu ada Homanoe Headquarters, juga ada Profit Headquarters, dan juga Legally Yours Headquarters. Selanjutnya ada tampilan infrastruktur target. Jadi kalau tadi itu tampilan infrastruktur baseline dikelompokkan berdasarkan lokasi dan departemennya, kalau tampilan infrastruktur target ini menunjukkan situasi target yang diusulkan untuk setiap landscape infrastruktur teknis. Seperti pada gambar samping, bahwa Assurance One itu menghubungkan Homeway LAN yang mempunyai servers untuk web hosting dan juga servers untuk serbaguna. Dan juga ada Profit One ini menghubungkan juga Profit LAN yang menghubungkan yang memiliki server untuk share service center atau SSC. SSC ini itu berguna untuk dokumen manajemen server lah, dan juga untuk backup Assurance itu sendiri. Selanjutnya itu ada akuisisi data dari layanan IoT atau target. Assurance itu telah memvisualisasikan akuisisi data berdasarkan IoT pada gambar 31 ini. Sebagaimana diuraikan dalam strategi digital customer estimation yang baru, itu untuk mendukung hal tersebut, Assurance itu membuat gateway akuisisi data yang dapat terhubung ke semua jenis perangkat pintar yang menghasilkan data yang relevan. Perangkat ini dimodelkan sebagai peralatan. Pada saat gilirannya, peralatan dapat ditempatkan di fasilitas seperti car black box, terus juga fitness tracker, terus juga home alarm system, dan juga smart thermos. Di mana home alarm system dan smart thermostat ini yang berbeda di dalam smart home, akhirnya termostat pintar ini itu akan terhubung oleh energi network atau jaringan energi. Dimodelkan dengan jaringan distribusi dalam bahasa Archimedes. Selanjutnya itu ada layanan perangkat IoT target. Gambar ini itu menunjukkan implementasi akuisisi data Assurance didasarkan pada arsitektur layanan mikro. Pada gambar ini perangkat IoT itu memiliki 3 macam layanan. Seperti device registration service, device operation service, dan juga notification service. Perangkat tersebut dapat mendaftarkan diri dengan data acquisition itu melalui gateway, yaitu namanya adalah
REST API. Untuk setiap perangkat yang terdaftar, fungsi akuisisi data yang akan berjalan dalam sebuah kontainer, gateway itu sendiri akan didukung oleh platform as a service yang menyediakan layanan untuk penerapan, integrasi, manajemen siklus hidup layanan, akuntansi keamanan, penyimbangan beban, penyimpanan, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada analisis kesenjangan arsitektur teknologi. Jadi gambar ini tuh memvisualisasikan hasil analisis kesenjangan global untuk arsitektur teknologi. Server back office tujuan umum yang terpisah dijadwalkan untuk dihapus. Cluster service asli HomeAway akan menjadi cluster layanan back office asuransi pusat. Dan cluster service sedangkan yang tambahan yang ditempatkan di SSC atau Share Service Center di kantor pusat profit. Ada juga server manajemen dokumen cadangan untuk ditempatkan di back office home dan away. Paket back office baru dan sistem manajemen dokumen akan direplikasi pada server utama dan server cadangan masing-masing. Selanjutnya itu ada fase terakhir yaitu fase E dan F. Itu ada opportunities and solution and migration planning. Migration view. Untuk fase E dan F, standar TOGAF 9.2 ini memperkenalkan arsitektur transisi yang mewakili kemungkinan situasi menengah atau dataran tinggi antara arsitektur dasar dan arsitektur target. Dalam bahasa Archimedes, arsitektur baseline, target, dan transisi ini tuh setelah hubungannya itu ditampilkan menggunakan sudut pandang migrasi, di mana sudut pandang migrasi melibatkan model dan konsep yang dapat digunakan untuk menentukan transisi dari arsitektur yang ada ke arsitektur yang diinginkan. Gambar 34 itu menunjukkan contoh skenario saat ini. Departemen TI Archsurance itu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan standarisasi sistem back office dan integrasi sistem CRM secara paralel. Oleh karena itu, One Transition Arsitektur menggantikan dua sistem CRM dengan satu sistem tapi memiliki sistem back office yang terpisah. Yang lainnya itu memiliki satu back office suite tapi dua aplikasi CRM. Setelah itu, data warehousing dan solusi IoT itu akan diimplementasikan. Selanjutnya ada TOGAF Project Context Diagram. Arsitektur transisi memungkinkan perencanaan proyek implementasi seperti integrasi CRM dan integrasi aplikasi back office. Urutan proyek-proyek ini tergantung pada arsitektur transisi mana yang dipilih. Hal ini dapat ditunjukkan dalam diagram konteks proyek TOGAF pada gambar 35. Diagram konteks proyek itu menunjukkan ruang lingkup paket pekerjaan yang akan diimplementasikan sebagai sebagian dari peta jalan transformasi yang lebih luas. Diagram konteks proyek itu menghubungkan paket kerja ke organisasi, fungsi, layanan, proses, aplikasi, data, dan teknologi yang akan ditambahkan, dihapus, atau dipengaruhi oleh proyek. Ya, jadi sekian dari presentasi tentang studi kasus assurance. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.